Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Nah, melihat dari kandungan itu, kita bisa racik, Pak, biji kedondong ini kita jadikan bagi mereka yang gatal merusak kulit. Ya, gatal merusak kulit. Sering kulit bersisik, kulit jadi timbul noda-noda, kulit berkoreng. Ya. Nah, ini bisa kita gunakan dari biji kedondong. Baik. Bagaimana cara membuatnya? Biji kedondong kita ambil 5. Kemudian kita pecah dulu. Kita pecah 3, terus dimasukkan ke dalam panci. Jambe atau biji jambe, bijinya ya, kadang banyak orang mengira jambe itu sama sepetnya. Nah, itu keliru. Bijinya ya cukup. Biji jambe itu cukup ibu ambil 2. Terus kemudian Prono jiwa itu biji yang keras seperti biji sawu. Itu kita ambil 4. Baik. Pecah juga, Bu. Sudah? Tinggal ibu rebus 3 gelas dijadikan 2 gelas. Oh, Ini sudah cukup, Bu. cukup biji-bijian aja ya. Bagi Bang, mereka ya? yang tidak tahan dengan kecut, tambahi kunyit. Kunyitnya 2 siung ya, ukuran jempol. Nah, ini adalah cara untuk meningkatkan imun, menangkal gatal. Ya kan? Tapi sekarang saya heran nih Bapak Ibu ya. Gatal dari dalam, dia muncul dari dalam. Ada orang yang membuat gatal dengan cara salep. Padahal kan imun, Bu. Salep tidak mampu untuk meningkatkan imun. Kecuali gatalnya itu dari luar munculnya, katakanlah gatalnya karena alergi debu. Ya, kena alergi debu. Disalep hilang. Kemudian kena nyamuk, gatal, disalep hilang. Ya. Gatal dia karena sabun, disalep hilang. Tapi kalau gatal terus-menerus munculnya dari dalam tubuh, dari dalam, Bu ya, ini berarti ada kelainan darah. Kelainan darah, sel darah putih, ada kelainan di situ. Kenapa juga kita masih mengasih salep? Nggak boleh, Bu. Maka praktek seperti ini terus-menerus kita lakukan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tidak mungkin akan sukses misi kita untuk mengobati orang yang sedang gatal. Kenapa? Harus imun yang kita angkat Bapak dan Ibu. Meningkatkan imun itu harus ada syaratnya ya. Ada serat, ada lemak, ada vitamin C, ada tanin, ada saponin. Di mana itu kita cari. Baru setelah ini kita gali, kita mendapatkan semua, baru kita racik. Kalau tidak gitu sia-sia. Bapak akan gatal seumur-umur. Tidak sembuh-sembuh. Kemana-mana bawa salep. Ke kantor bawa salep. Disalep enak. Nanti sudah reaksi salepnya itu hilang, gatal lagi. Artinya imun Bapak rendah. Paham ya Bapak Ibu? Kalau imun rendah berarti berhubungan dengan sel darah putih dan merah. Baik. Begitu ya. Ini tadi Bang Mulat kita sudah mendapatkan resep tapi kan tadi Bang Ais tuh bilangnya resep galak gitu, tapi ternyata resep gatal. Jadi tadi ganya itu belum tal, ternyata galak. Ya. Oh iya. Kalau misalnya untuk ini obat jadinya kira-kira apa ya untuk gatal-gatal ini yang tidak kunjung Kalau gatal? obat kita, Iya. obat kita A2 dengan Brico. Oh, A2 dengan Brico. A2 untuk imunnya ya Bang ya. Iya betul. Nah, ini ya A2 dan Brico. Kenapa lagi suka yang Break. Brico. Break. Jadi break. Masih ada nggak sih break-breakan zaman sekarang?
Oke, baik Mbak Mula dan juga Anda sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan satu resep dari Bang AS ya. Dan saatnya monggo panjenengan yang mulai akan bertanya di malam kali ini, silahkan bisa komen-komen langsung di TikTok kami, di YouTube kami, di Facebook kami, silahkan ya. Teman-teman bisa di WhatsApp juga di 081919179978. Ada siapa Mbak Mula? Ada Bu Dwi yang ada di Magelang. Bu Dwi, selamat malam. Selamat malam Bang AS. Malam Saya juga, Ibu. ada keluhan di pinggang belakang sampai pinggang kanan terasa sakit, Otot. nyeri, panas. Iya. Kalau untuk jongkok bentar aja sakit banget. Kadang perut juga terasa kencang. Iya, Nah, karena otot. mohon bantuannya untuk membelikan rebusan apa dan obatnya apa. Itu otot yang melingkar dari pinggang sampai ke perut. Makanya tadi saya sudah menduga bahwa itu pasti otot. Jadi otot pinggang yang melingkar sampai ke perut. Nah, rebusannya berarti ini biji-bijian sama daun kita padukan, Bu. Daun yang bersifat punya lendir seperti daun waru, Randu, kemudian daun mandingan, daun sepatu, ya rata-rata diambil 3. Terus mandingan tadi 1 jumput, tambah biji-bijian. Bijinya yaitu ada biji salak, biji kurma, biji jambe. gitu ya. Terus obatnya, Obat jadinya apa tuh Bang? jadinya Piris piris. dan Med 9. Itu ya Bu Dwi ya yang ada di Magelang. Terima kasih. Piris dan juga Mas 9 ya Bu Dwi ya. Oke, kemudian ini terima kasih buat teman-teman yang ada di TikTok. Halo, selamat malam, ada Kak Salman. Bang AS, ibuku kalau jalan agak susah dan nggak bisa cepat kalau jalan. Nah, obatnya apa ya Bang ya? Ya, Ini tapi Ibu- sebabnya apa dulu ya? Usia dan mungkin agak kurang Ya. jelas juga ya Bang ya. usia mungkin usia ibu, misalnya usia ibu 70 tahun. Ya sama Mbak Mia ya jauh ya. Kalau jalan cepat-cepatan ya duluan Mia lah gitu kan. Kan dia lebih cepat. Ini dia nggak bisa cepat gitu kan. Nah, Berarti ada beberapa faktor ya Bang yang mempengaruhi ya Bang ya. ya betul. Mungkin lebih jelasnya Kak Salman bisa di-sharing dulu kepada kita, kepada Bang AS. Usianya berapa, berjalan tidak bisa cepat. Kalau logika teori medis, ini pasti ada gangguan pada tulang belakang atau tulang punggung, ya. Gangguan itu bisa terjadi karena pengapuran, bisa terjadi karena saraf kejepit, ya Bapak Ibu. Tapi saya ingin datanya yang lengkap, usianya berapa, gitu kan. Terus kemudian jalan nggak bisa cepat itu maksudnya sebentar-sebentar duduk, ya itu berarti napasnya pendek. Nah kalau napasnya pendek berarti berhubungan dengan tulang torak. Nah nanti di WhatsApp lagi ya. Oke, nanti di komen lagi ya Kak Salman ya, biar lebih jelas kalau apalagi kalau Kakak mungkin menyebutkan riwayat sakit ibu, mungkin ada stroke, ada diabetes atau Ya. apa, itu lebih akurat lagi Betul. ya. Dari Kak Jamal, Bang saya umur 68 tahun setelah operasi prostat, ini fungsi menurun ya, drastis stamina prianya. Nah kira-kira ada solusi nggak Bang? Langsung ke obat aja Pak ya. Ini banyak soalnya kasus ini dan setiap mereka yang punya kasus seperti itu pasti saya kasih ada A2, Ada A2? Med 9, Piris. 3 itu ya. Itu akan menyempurnakan kejantanan. Oke. A2, Med 9 dan Piris, Piris. ya Kak. Iya Kak, siapa tadi? Kak Kak Mia. Jamal. Oh Kak Jamal. Ada lagi Kemudian Mama. ini dari Ibu Winarti yang Halo, ada di Bu. Gunung Kidul. Selamat malam. Halo, Selamat Bu malam Win. Bang HS, semoga Malam Bang HS juga. selalu diberikan sehat. Amin amin. Saya menderita kanker dan saya sudah dioperasi. Kanker payudara sudah hilang 1. Dan saya membeli obat Brico. Betul. Ternyata saya rasa sakit saya berkurang. Hmm. Dan namun ketika saya check up ternyata saya punya darah tinggi. Apakah saya tetap meneruskan obat Brico-nya Bang Aman HS? sih. Terima kasih. Ya. Kalau Brico Bu, dia itu kan untuk membunuh sel yang ada di dalam darah, tidak berhubungan dengan pembuluh darah. Artinya aman.
Aman ya. Ya, Briconya aman untuk bagi penderita darah tinggi. Mungkin Oke. ada tambahan obat lagi. Kalau untuk bisa yang dikombinasikan dengan apa tuh, Bang? kombinasikan mungkin. Darah tinggi itu kita ambil jalan tengahnya pakai Arda. Arda. Jadi dia bisa ke darah tinggi, bisa untuk membantu kerjanya kanker atau Brico tadi. Oh, Oke. gitu ya. Gitu ya, Bu Winarti ya. Winarti ya. Briko ditambah dengan Arda. Arda. Kemudian selamat malam nih dari Kak Aidil Fitriadi. Pak, saya gagal ginjal katanya. Gagal ginjal karena apa, Pak? Kakak Aidil mungkin di komen gagal ginjalnya karena apa, kemudian kreatin dan juga uriumnya berapa. Nanti kalau kakak misalkan komen sekarang boleh, kalau misalkan kakak ingin konsultasi lebih lanjut, kakak bisa menghubungi Iya. admin di sini ya. Tadi Kak Salman, Bang, ibu saya jalan agak sulit dan lambat kalau jalan, kalau ngomong agak celat, gimana Bang solusinya? Oh, mungkin dari ini. Usianya berapa Kak Salman? Ibu ada riwayat kolesterol tensi enggak Kak Salman? Mungkin bisa dikomen lagi ya Kak Salman ya. Kalau sampai ke bicara Celat. dan bicara celat, tadinya bagus gitu ya Pak ya, ya Kak ya. Terus bicaranya celat, jalannya lambat, berarti ini sumbatan. Ada sumbatan. Sumbatan yang ingin kita ketahui adalah berapa triglyceridnya, Kolesterol. berapa LDL-nya, itu jenis kolesterol. Oke, gitu ya Kak Salman, coba di komen dulu. Soalnya kan susah berjalan tuh ada beberapa faktor. Mungkin kayak pasien Bang AS yang mengalami saraf kejepit itu juga susah berjalan. Pasien Bang AS yang mengalami spondilosis juga susah berjalan gitu. Jadi Tapi ini dia pakai Ada- suara juga, suaranya juga lambat jadinya untuk jadi bicara. mungkin Ini kayak sumbatan. Kayak sumbatan mungkin ada stroke ya Bang ya. Nah, Mungkin ini. ya. Nah, Oke. usianya berapa, kolesterolnya berapa gitu. Kalau itu jelas berarti kita menggunakan Arda dan Vestri. Menggunakan Arda dan Vestri ya Kak Salman ya. Karena tadi Bang Ais mengatakan kalau sudah ada katanya suara yang agak celat-celat berarti dimungkinkan dimungkinkan terjadinya sumbatan menggunakan Arda dan juga Vestri. Kakak bisa langsung check out di keranjang kuning di atas gitu. Ada lagi Mbak Mulat? Dari Perwoto. Halo, Dari Pak. Perwoto. Salam sehat. Teman saya menderita mata buram dan sudah dikasih obat herbal, tapi sekarang kenapa kaki dan tangannya terasa sakit? Kaki, tangan, dada kiri terasa sakit. Kaki, tangan, dada kiri terasa Terasa sakit ya. Obat, dia berobatnya apa? Mata buram. Mata buram. Kaki, tangan. Jadi kalau gini loh Pak, orang kadang hanya menyampaikan, misalnya nih Pak ya aku titip salam ya. Nah salam itu banyak Pak, pasti orang akan bertanya salam apa yang dititipkan. Salam rindu, Salam tempel. kangen, assalamualaikum misalnya kan. Banyak banget ya. Jadi seperti ini juga, saya sakit. Nah sakitnya itu yang bagaimana? Ada rasa panas, rasa nyeri, berdebar di dada misalnya gitu kan. Nah ini Bapak perlu ungkapkan bahwa sakit terasa seperti nyeri di pada dada, pada kaki terasa panas misalnya gitu. Nah ini baru bisa disimpulkan. Baik. Ya, kalau kita ingin konsultasi kesehatan Pak, kita harus lengkap Pak. Dokter pun kalau dok saya sakit, dokter harus bingung. Ini yang bertanya nih bener nggak ini ya? Harus ada Ya sakitnya sakit apa? sakitnya kan apa gitu ya. Agak lebih rinci lagi nggih Pak nggih. Masih ditunggu Pak, silahkan langsung panjenengan komen nggih. Seperti Kak Salman tadi ini sudah menjawab Bang, ada kolesterol, kemudian dikasih obat kolesterol sama dokter, umurnya sekitar 50 tahun. Berarti benar. Belum benar. Berarti apa yang saya duga benar. Ya Pak ya. Ini saya tidak pakai telawak tangan kalau ini kan. Jadi main ilmu saja. Jadi keilmuan yang pengalaman saya di dalam menghadapi pasien, kalau sudah terjadi seperti itu pita suara dan lambat berjalan, berarti itu ada sumbatan. Di rumah sakit atau dokter pun mengatakan bahwa itu ada kolesterol. Nah, yang bisa menyumbat itu adalah kolesterol. Hati-hati dengan itu. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah
menghancurkan kolesterol itu kemudian dibuang lewat usus besar atau BAB. Yang salah bagaimana? Menurunkan kadar lemak yang salah. Jadi kalau kolesterol tinggi diturunkan, ditekan, nah kita nanti hanya minum gula pasir saja ya, teh katakanlah, kasih gula pasir, naik. Bapak pasti akan heran, loh hanya minum gula pasir kok naik? Karena dia tersimpan di dalam tubuh. Yang benar adalah kolesterol diikat, dibuang lewat usus besar, itu baru sembuh. Gitu. Gitu ya, Karena Kak, ya? lemak itu bisa diikat. Jadi benar menggunakan Arda dan Vestri ya Bang ya? Betul. Benar ya Kak, tadi Kak Salman ya. Kemudian masih menunggu tadi ya jawabannya Pak Perwito sudah dijawab belum? Belum ya. Kemudian ini dari Kak Sri Lestari, Bang, saraf kejepit obatnya apa ya Bang? Med 9 dan Yosik. Nah kali ini jelas. Saya sakitnya ini, berarti sudah jelas. Sudah jelas Ya. ya. Saraf kejepit dengan Med sama Yosik. Ini Kak Aidil tadi, ini yang tadi komen saya gagal ginjal. Kak Aidil mohon maaf ini tadi di Bang Ais minta agak rinci. Maksudnya kayak gagal ginjalnya kenapa? Ya, gagal ginjal, ada juga gagal ginjal itu karena alkohol. Ya. Ada yang karena darah tinggi, asam terus urat. kemudian asam urat, Diabetes. kemudian diabetes. Ya. Atau gangguan dari batu ginjal. Ya, yang mana di antaranya? Gitu ya Kak ya, Kak Aidil ya, mohon di lebih rinci biar nanti Bang Ais akan memberikan obat yang tepat untuk panjenengan ya. Karena kan kita konsulnya jarak jauh, jadi Bang Ais tidak bisa melihat telapak tangan, harusnya panjenengan bisa memberikan yang agak lebih rinci ya Mbak Mulai ya. Kita masih menunggu, masih udah Ya, dijawab. belum dijawab. Tadi ini malah menjawab Bu Dwi di Magelang tadi, ukuran airnya berapa untuk yang tadi sakit pinggang tadi? Oh biasa, Ukuran yang airnya biji-bijian 4 tadi. gelas sisakan 2 gelas. 4 gelas jadikan disisakan dua, ya. ya. 12 ya Bu ya. Oke, sama-sama dari Magelang ini dari Pak Ikrob Bang. Assalamualaikum. Kemarin Waalaikumsalam. adik saya ada kista, terus dikasih saran beri Briko sama Andas. Obatnya habis, di USG lagi katanya sudah tidak ada lagi benjolan. Cepat sekali Alhamdulillah ya. ya. Tapi ini masih sedikit sakit Bang. Apa solusinya? Sakitnya pada perut atau pada pinggang? Pada perut. Pada Iya, perutnya. pada perutnya. Kita punya prolam yang baru. Oh, bisa menggunakan Ya. prolam baru ya. Pakai prolam nggak obat kita? Tapi dampingi juga sama Briko. Jadi barangkali belum bersih banget gitu ya tentang kistanya. Oke, gitu ya. Terima kasih. Kemudian dari Kak Sri Lestari tadi, Med 9 sama Yosik ya? Iya Bu, Iya, betul. Med 9 sama Yosik. Kalau jantung kadang berdebar, ngaruh nggak Bang? Itu hubungannya dengan HB. Kalau ini hanya HB sih Bu. Kalau HB itu mudah sekali. Kita bisa ngejus daun-daunan sayur. Seperti bayam, kacang panjang, selada keriting. Ambillah rata-rata 3 gitu ya. Terus kemudian ambil daun kelor secukupnya. Ya sejumput secukupnya saja. Tambah kunyitnya Kunyit. 1 jempol. Oke. Kemudian di blender, ambil airnya, diminum. Udah, itu untuk anti glier. Gitu ya Kakak tadi untuk yang sudah ikutan. Oh ini Kak Aidil tadi yang gagal ginjal sudah menjawab Bang. Gagal ginjal, kreatinnya 7, uriumnya 95. Tinggi sih. Dikarenakan hipertensi dan diabetes. Oh, Nah lengkap kayak double. gini ternyata ya. Nah, kali ini kan ketemu Bu. Berarti saya harus menggunakan Altilis di Altilis. pagi hari, Altilis pagi, kemudian Diagri di siang hari, Sigri di siang. Kreas dan Microsolan malam hari. Oke, gitu ya Kak Aidil ya. Tadi jadi untuk Altilisnya pagi, Ya. untuk uriumnya ya Bang ya Betul. ini. Kemudian Diagri ini untuk diabetesnya diminum siang, Microsolan dan juga Kreas untuk perbaikan Malam. saraf ginjal dan Ya. kreatinnya malam. Gitu Kak Aidil ya. Kakak kalau misalkan nanti pengen dibantu untuk konsultasi lebih lanjut dengan Bang AS di nomor Wawai kita di atas, di Bang AS yang memakai jaket jaket biru ini sudah ada, nanti kakak langsung bisa konsultasi di situ ya, karena lebih jelas nanti akan dijelaskan sama Bang AS gitu ya. Ada lagi Mbak Mulat? Belum ya. Oke, selamat malam, ini dari Ibu Rohana di Kalimantan Timur. Wow, selamat malam Ibu.
Bang HS, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang HS berbagi kebahagiaan dan nikmat syukur di pagi ini. Alhamdulillah badan semakin enteng. Padahal baru 3 hari minum obat Bang HS. Sudah kembali sholat dengan normal. Yang tadinya duduk sholat sekarang sudah kembali dengan normal. Persendian kaki juga sudah sehat. Sisa jempol jari yang masih nyeri dikit, yang lainnya sudah bisa ditekuk. Alhamdulillah. Terus miom yang ada di rahim saya sudah agak melunak, yang tadinya kalau dipegang keras. Alhamdulillah, bersyukur padamu ya Rob, dengan melalui Bang HS racikan obatnya yang dapat memberikan kesembuhan semua orang. Sehat selalu sekeluarga Bang HS. Amin. Panjang umur, dimurahkan rezekinya berserta rekan-rekan dan tim Bang HS dalam membantu orang sakit. Dari Bu Rohana di Samarinda. Kemudian selamat malam ini dari Pak Iman dari Tangerang. Bang, perkembangan sakit saya untuk muka sebelah kiri, kelopak mata dan hidung mulut, frekuensi gerakan menarik ke kiri sudah lumayan membaik. Yang dulunya kalau gerak menarik ke kiri sampai 5 menitan dengan gerakan kencang sekali sampai ngilu, sekarang sudah 1 menitan dan tidak terlalu kencang. Oh, ada berapa sih ternyata. Dan kalau dulu setiap kali mulut mau bicara, mau minum, mau makan, dan kadang baru mikir sudah bergerak dengan kencang. Sekarang sudah sesekali atau 5 jam sekali. Wow, terima kasih Bang HS atas ilmu dan kesehatannya sehingga saya berangsur-angsur membaik. Wow, bel palsi ini Bang ya ternyata. Ini dulu pernah ke Jogja rupanya ya. Mungkin pernah Bang kayaknya ya. Tangerang. Baik, sudah ada jawaban Mbak Mulat? Kalau belum saya akan lanjut. Dia tadi yang dari YouTube Kak, ada dari YouTube, kita akan lihat pertanyaannya. Kalau misalkan masih belum, kita akan ke yang satu ini. Halo, selamat malam. Ini dari Bu Sri Terbul namanya. Alhamdulillah Bang, saya kemarin berobat karena paru-paru kotor sudah 2 tahun. Setelah minum jamu herbal dan kapsul, baru 1 minggu sudah terasa enteng, lega, nggak sesek, nggak batuk lagi. Bahkan yang tiap malam keringat dingin keluar sudah tidak lagi. Alhamdulillah berkat Pak Hasan dan izin Allah, saya Amin. sudah ketemu obatnya. Padahal sebelumnya saya sudah bolak-balik ke rumah sakit. Itu dari Nggak ada namanya ini Bang, di mana ya Bu Sri Terbul ya? Belum ya. Dari Purwaningsih lewat YouTube ya. Kalau mata minus, Yes. minus 3 obatnya apa ya Bang? -3 Bang. alis, Alis, enta. Alis sama Jusnya enta. HB, ya, jusnya HB kasih wortel. Alis dan enta, jus HB pakai wortel. Bayam 5, kacang panjang 3, selada keriting 3, ditambah wortel 1, dijus dengan segelas air dan disaring. Oke Bang Purwaningsih Mulat. ya. Ada daun kelor. Oh, ditambah daun daun kelor kunyit. sejumput sama kunyit, Kunyit. berarti HB2. Nah, ini bagus banget untuk yang mempunyai mata minus. Kalau obatnya alis dan juga enta baru, apa nyenengan juga bisa langsung mendapatkan produk-produk spesial dari Bang AS ke nomor-nomor yang ada di sini atau di sini buat teman-teman yang ada di YouTube ya. Dan yang ada di rumah bisa mendapatkan juga di Radio EMC, di Rumah Herbal Bio di Senggotan, bisa ketemu sama Bang AS setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai dengan selesai, ataupun di Radio EMC setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 16 waktu Indonesia Barat. Baik, baik sedulur MC dan juga pasien-pasien Bang AS maupun semuanya yang lagi menyimak Talkshow Paru. Kiranya sampai di sini kita menemani sedulur MC dan kita ketemu lagi di minggu depan tentu di paparan resep umum lewat 97.8 FM EMC Bang HS. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.